Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tahun 99 ketika daerah ini terbentuk, ini Pak Tahar masih camat di Lamasi, camat Lamasi. Saya panggil dia, karena saya sudah lama bergaul dengan Pak Tahar, sama-sama saya mahasiswa, seangkatan di mahasiswa. Pak Tahar, saya mau kau bermohon tinggalkan dulu, datang ke sini. Saya mau jadikan kau kepala dinas pendidikan. Dengan perintah yang jelas. Ketika daerah terbentuk, hanya ada 3 SMA di Luwu Utara. Hanya ada 14 SMP. Sekolah-sekolah di mana-mana rusak. Saya bilang sama Pak Tahar, dalam periode pertama saya Pak Tahar, saya tidak mau lihat ada satu pun sekolah yang rusak di Luwu Utara. Saya tidak mau lihat itu. Yang kedua, Pak Tahar sebagai kepala dinas, saya tidak mau ada rakyat mau sekolah, ada anak sekolah mau sekolah, tapi tidak ada sekolah. Dia mau sekolah di SD, di SMP, di SMA, harus banyak sekolah. Apa yang dibikin Pak Tahar? Periode pertama saya tahun 2005 selesai, tidak ada satu pun sekolah lagi yang tumpang camping di Luwu Utara. Tidak ada. Ketika saya datang hanya 3 SMA, saya tinggalkan daerah ini ada 17 SMA, termasuk SMA 3 Lara ini. Ini yang saya resmikan ini. Dari 3 jadi 17. Ada berapa SMP? Dari 14 menjadi 34 SMP. Karena saya tidak mau Pak Tahar ada anak yang mau sekolah tapi tidak ada sekolahnya. Pak Tahar ini orang yang tidak pernah diberi pengarahan 2 kali. Cuma 1 kali saya bilang lagi, Pak Tahar, saya mau ada bibit unggul dari Luwu Utara. Bibit unggul, bukan bibit coklat. Saya mau ada bibit unggul dari Mas Hamba ini, yang kalau dia tamat dari SMA, dia melanjutkan pendidikan dan dia tidak harus pulang ke sini bekerja. Dia bekerja di mana-mana, diterima di mana-mana karena memang otaknya cerdas. Cuma itu saya bilang ke Pak Tahar. Tidak lama seminggu kemudian dia melapor, Pak Bupati, minggu depan kita akan menandatangani piagam kerjasama dengan IKIP, UNM. Kita buka kelas unggulan. Saya juga kaget. Kok secepat itu Pak Tahar merespon perintah saya? Dibukalah kelas unggulan di SMA Mas Hamba, yang semua gratis, disiapkan mulai dari sepatunya kita belikan, tidak ada beasiswa, tidak ada SPP. Ketika ada perintah dari Jakarta, SD, SMP, SMA tidak boleh ada pungutan, saya bilang sama Pak Tahar, saya tidak mau dengar ada pungutan kepada murid. Saya keliling ke kecamatan-kecamatan, ke sekolah-sekolah, menyampaikan kepada kepala-kepala sekolah, guru-guru, ini nomor HP saya. Ini saya punya nomor HP. Kalau ada guru yang melakukan pungutan, tolong hubungi ini. Saya sampaikan di masjid-masjid, di pasar-pasar, di mana-mana setiap pertemuan, saya bilang ini nomor HP saya. Kalau ada sekolah, ada guru yang coba-coba memungut biaya, SMS ke saya. Ada beberapa guru yang coba-coba melakukan pungutan. Orang itu kirim SMS ke saya. Ketika dia kirim SMS ke saya, SMS itu saya lanjutkan ke Pak Tahar. Mau jam 1 malam, jam 2 malam, mau sore, mau pagi, selalu saya lanjutkan. Baru saya ikuti SMS di bawah, Pak Tahar tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab. Tapi coba hubungi sekolah ini, kepala sekolah. Kalau memang betul dia lakukan pungutan, kasih tahu itu guru, kembalikan itu uang atau gurunya saya pecat. Begitulah namanya kepedulian. Itu yang namanya kepedulian. Jadi dulu tidak ada guru yang berani melakukan pungli, karena saya kontrol.
Saya awasi dari jauh. Di Jakarta pun SMS masuk. Semua saya kontrol. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Calon Bupati. Selamat malam, calon Bupati. Tepuk tangan. Kita sudah mulai acara ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bilang lagi ke Pak Tahar. Pak Tahar, kita selalu mengajarkan murid-murid kebersihan itu pangkal kesehatan. Tapi coba kau jalan-jalan di sekolah-sekolah, tidak usah masuk ke sekolah semua. Di sekolah jalan poros saja. Coba intip, ada nggak sekolah yang punya WC di situ yang memenuhi syarat? Seminggu dia datang melapor, tidak ada Pak Bupati. Sekolah semua tidak punya toilet, tidak punya WC. Saya bilang, kalau begitu bagaimana kamu mengajarkan murid itu kebersihan adalah pangkal kesehatan? Terus Pak Tahar bilang, jadi apa perintah? Saya bilang, ya, kau laksanakan sendiri. Saya mau murid SD itu diajarkan sejak awal bagaimana memelihara kebersihan. Mulai dari kalau dia mau kencing, ada tempat kencing yang benar. Makanya waktu itu kalau kita jalan dari Bone-Bone sampai Sabang, semua jalan sekolah di pinggir jalan SD itu pasti ada toilet yang bagus. Sampai hal-hal sekecil itu. Saya bilang lagi Pak Tahar, tidak bisa kita paksa ini guru bekerja dengan baik kalau kesejahteraannya tidak memadai. Nah sekarang coba pikirkan kesejahteraan guru sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh Pemda. Paling tidak, saya bilang sama Pak Tahar, waktu itu Kadis Pendidikan, paling tidak saya tidak mau mendengar ada gaji guru dipotong dengan berbagai alasan. Guru harus menerima gajinya 100%. Saya bilang, Pak Tahar, kalau saya dengar ada guru yang dipotong gajinya, maka sebelum laporan itu tiba kepada saya, cepat selesaikan. Pak Tahar melakukan itu. Tidak ada yang berani potong-potong gaji guru. Potong lagi.